bagus. Bagaimana cara berkomunikasi dengan dokter, bagaimana cara berkomunikasi dengan perawat, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien, itu semua harus adik-adik pelajari. Kuncinya juga ada di komunikasi, tidak hanya sekedar menyalahkan. Ya. Peran rekam medis yang kedua adalah sebagai pendidikan dan pelatihan. Jadi di sini seorang PMK bisa memberikan sharing knowledge, bisa memberikan saling sharing bagaimana sih knowledge dan keterampilan yang berhubungan dengan pengisian rekam medis. Bagaimana sih standar dokumentasi yang bagus, itu harus diberikan kepada para pengisi profesional pemberi asuhan lainnya, kepada para pengisi rekam medis, baik secara terjadwal maupun tidak. Seorang PMK bertugas sebagai pengelolaan data. Semua data yang ada di rekam medis itu nantinya akan diolah sebagai suatu informasi. Jadi rekam medis itu tidak hanya begitu saja ditinggalkan, pasien selesai terus ditaruh, tidak. Tapi di situ akan banyak data, akan ada ribuan data yang bisa diolah menjadi suatu informasi penting bagi rumah sakit. Dan semua sumbernya dari rekam medis. Dengan adanya rekam medis itu nanti akan bisa diolah berapa 10 besar penyakit yang ada di rumah sakit bulan ini, itu penyakit apa saja. Penyakit apa saja yang tertinggi, berapa sih hitungan pemanfaatan efisiensi tempat tidur di rumah sakit, berapa sih penggunaan obat, selama ini penggunaan paracetamol itu sejauh apa sih, seberapa banyak itu ada di rekam medis, berapa jumlah pengeluaran terkait obat, itu semua ada di rekam medis, berapa jumlah tindakan yang sudah diberikan yang berhubungan dengan laparostomi misalnya, itu semua ada di rekam medis. Dan itu semua harus diberikan data yang akurat dan siap mengolah seorang PMIK. Makanya dengan adanya rekam medis itu akan digunakan sebagai sumber untuk pengolahan data laporan baik internal maupun eksternal untuk kebutuhan rumah sakit. Ya, nah ini siapa yang memastikan? Ya seorang PMIK harus bisa memastikan bahwa isinya itu akurat. Kalau ada pemeriksaan yang berhubungan dengan pasien kasus-kasus hukum misalnya, yang melibatkan kepolisian atau melibatkan kehakiman atau berhubungan dengan tindakan hukum, sumbernya di rekam medis. Dilihat, oh, isi rekam medis ini sudah nggak ada masalah, tidak ada yang menyelempang, tidak ada yang berkaitan dengan tindakan malpraktek, tapi kenapa ada laporan seperti ini? Nah, itu sumbernya juga di rekam medis. Ya. Sebenarnya berupa lembaran-lembaran form, tapi itu dokumen yang sangat penting, dokumen rahasia, dokumen yang sangat penting, dan dokumen yang akan dipakai untuk kelanjutan pelayanan di rumah sakit atau puskesmas. Peran yang keempat adalah verifikasi kode, memastikan kode diagnosis dan prosedur sesuai dengan dokumentasi klinis. Satu-satunya peran seorang PMIK yang tidak dimiliki oleh profesi lain yaitu terkait coding. Dalam hal ini adalah verifikasi kode. Pendaftaran, profesi lain bisa melakukan pendaftaran, ya kan? Petugas administrasi bisa melakukan pendaftaran. Pengolahan data, seorang yang berlatar belakang statistik misalnya atau etik, dia bisa melakukan pengolahan data. Seorang yang berhubungan dengan arsiparis, dia bisa melakukan penyimpanan dokumen, dalam ini penyimpanan rekam medis. Tetapi hanya kegiatan coding yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Dalam hal ini, seorang PMIK sebagai verifikator, yaitu yang memastikan apakah kode yang ditulis oleh dokter itu sudah benar, diagnosanya sudah tepat, dan kodenya sudah akurat atau belum, baik itu diagnosa maupun prosedur atau tindakan. Fungsinya apa itu? Buat klaim BPJS, buat penentuan 10 besar penyakit, buat penentuan mutu layanan rumah sakit, semua berdasarkan dari kode. Dan hanya seorang PMIK lah yang bisa, yang berhak menyalahkan apabila ada ketidaktepatan penulisan kode diagnosa. Seorang PMIK yang tahu ilmunya, yang tahu keterampilannya. Makanya kenapa sih mata kuliah KKPNT itu kok sering, hampir tiap semester ada. Karena itu adalah salah satu ruh utama seorang PMIK, yaitu mampu menjadi atau mampu melakukan kegiatan kodifikasi klinis baik secara diagnosis maupun prosedur. Jadi adik-adik kalau sudah bekerja nanti atau pada saat di lapangan, dengan komunikasi yang bagus, dengan komunikasi yang terstandar, dengan komunikasi yang seharusnya, bisa sharing atau bisa melakukan, oh harusnya kode diagnosanya seperti ini, oh ini kurang tepat dan sebagainya. Karena kalian yang punya ilmunya, otomatis semua itu harus dibekali dulu dengan ilmu yang kuat.
Terus dibekali dengan teori kalian yang kuat. Kalian menyalahkan, kalian mengoreksi kodenya salah, tapi kalian nggak tahu yang benar bagaimana. Kalian nggak menguasai ilmunya. Nah, itu juga sama dengan bohong. Jadi meskipun sekarang seorang PMIK hanya sebagai unit penunjang di rumah sakit, tetapi peran PMIK sangat penting. Makanya salah satunya dengan adanya seorang PMIK di unit perawatan rawat inap, itu salah satunya untuk memastikan kode diagnosis dan prosedur yang dituliskan oleh dokter itu sudah sesuai. Sehingga harapannya pada saat rekomendasi itu kembali ke filing, ke bagian filing, dia tidak akan lagi dikembalikan karena isinya sudah lengkap, isinya sudah akurat, sehingga memperlancar proses klaim BPJS, memperlancar proses asuransi lain, memperlancar untuk pengolahan laporan yang lain. Gitu ya. Jadi tidak boleh berkecil hati dan tetap kuasai karena kalian yang paham ilmunya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk tatap muka kedua nanti kita akan mempelajari bagaimana pendokumentasian klinis, regulasi-regulasi apa saja yang diperlukan berhubungan dengan rekam medis, kemudian bagaimana sih 7 kriteria pendokumentasian yang tepat, nanti kita akan praktik. Insya Allah kalau memang memungkinkan waktunya minggu ini, kalau tidak ya berarti minggu depan, atau saya minggu depan Rabu itu ada DL ya ke Semarang mulai hari Selasa. Jadi kalau misalnya tidak bisa minggu depan, mungkin Pak Alan bisa masuk dulu, nggak apa-apa. Nanti saya umumkan lagi di grup, gitu ya. Oke, saya tulis dulu tugasnya. Untuk penugasan tatap muka satu ini, adik-adik akan ada 2 penugasan. Ya, sebentar saya buatkan dulu rumahnya. Oke, untuk penugasan ini sifatnya adalah individu. Jadi nanti adik-adik langsung buka di rumah R4 kelas 2A. Ya. Adik-adik akan diminta membuat yang pertama membuat kata konsep terkait CDI. Boleh menggunakan PPT, boleh menggunakan Canva, atau menggunakan aplikasi lain. Tetapi pengumpulannya dalam bentuk PDF atau JPEG. Ya. Kalau membuatnya mau pakai Canva silahkan, mau pakai PPT silahkan, mau pakai Word, pakai Excel boleh silahkan. Tetapi pengumpulannya dalam bentuk PDF atau JPEG. Oke, tugas yang kedua, mencari satu artikel yang ada di jurnal ilmiah atau hasil dari laporan tugas akhir kakak tingkat atau laporan PKL kakak tingkat yang berhubungan dengan penerapan CDI di rumah sakit atau puskesmas. Jadi adik-adik mencari artikel. Berarti kita bisa memasukkan kata kunci apa saja. Kata kunci yang bisa dimasukkan untuk berhubungan dengan CDI adalah yang pertama, monitoring evaluasi rekam medis, analisis kelengkapan rekam medis, analisis kuantitatif, analisis kualitatif, misalnya begitu ya, atau peningkatan mutu rekam medis. Jadi itu adalah beberapa kata kunci yang berhubungan dengan CDI. Jadi adik-adik silahkan cari artikel yang berhubungan dengan bagaimana sih cara meningkatkan mutu dokumen rekam medis. Clinical Documentation Improvement atau kriteria rekam medis yang baik, kriteria rekam medis yang bermutu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan CDI. Nah, setelah dapat artikelnya, baca dengan baik, cari apakah ada kasus atau permasalahan di dalam artikel tersebut. Misalnya artikelnya sama dengan teman, boleh nggak Bu? Artikelnya sama, tapi kalau kasusnya berbeda, boleh. Jadi misalnya di kasus itu dibahas atau dikatakan bahwa kelengkapan rekam medis bagian
laporan operasi masih tinggi. Ya udah berarti kan itu kasusnya kan. Nah, silakan ditulis kasusnya apa, kemudian ulasan sekilas aja apa yang dibahas di artikel tersebut. Misalnya kasusnya permasalahannya di artikel itu apa? Permasalahannya misalnya adalah kurangnya pengetahuan dokter dalam mengisi rekam medis. Itu bukan suatu judulnya, tapi di dalam isian itu ada statement seperti itu. Di dalam isiannya, di dalam artikelnya ada kalimat-kalimat yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang berhubungan dengan CDI. Silakan ditulis 2-3 kalimat, saya rasa cukup. Ya, ya harapannya apa? Jadi adik-adik tahu kira-kira apa sih kendala-kendala yang berhubungan dengan CDI. Boleh memasukkan clue misalnya hambatan-hambatan atau kendala pelaksanaan pendokumentasian klinis. Boleh. Ya, jadi cari harapannya tujuannya untuk tugas 2 adik tahu kira-kira kendala-kendala apa sih yang berhubungan dengan pendokumentasian klinis. Sehingga nanti kita tahu, kita bisa cari solusi, kita bisa antisipasi. Ya. Nanti satu anak mengupload 2 tugas dan terakhir tanggal 18 Agustus sama seperti kelas lain waktunya 4 hari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tugasnya individu ya. Untuk tugas yang kedua dikumpulkan dengan bentuk Word atau PDF ya. Lupa belum saya tulis. Word atau PDF ya untuk yang tugas nomor 2. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, tadi ada yang lupa saya sampaikan ya. Kalian sudah semester 3, semoga kejadian-kejadian di semester 1 dan 2 terkait absensi tidak terulang lagi. Banyak di antara kalian, saya tidak tahu apakah memang benar-benar hadir di Zoom atau cuma hadir terus ditinggal jalan-jalan, ditinggal makan, ditinggal apa-apa, saya nggak tahu. Tetapi pada saat disuruh menunjukkan bukti keikutsertaan dalam pembelajaran tidak bisa menunjukkan. Jadi mulai sekarang kalian harus, khususnya pembelajaran daring ya, yang pakai Zoom atau Gmeet, kalian harus punya dokumentasi pribadi yang menunjukkan bahwa kalian hadir di Zoom tersebut. Jadi misalnya contohnya saat ini yang tampak di layar saya adalah wajah misalnya Yoja Arum. Berarti kan itu bukti hadir kan, atau di partisipan yang menunjukkan nama kalian atau foto kalian. Itu simpan buat satu file sendiri atau satu folder sendiri untuk semua mata kuliah setiap tatap muka. Sehingga nanti misalnya ada kalian ada kendala absen, kan sering gitu, Bu, saya sudah absen tapi ternyata tidak masuk absennya atau apa gitu ya. Kalian punya bukti, ini buktinya saya hadir. Ini buktinya saya ikut. Mungkin kendala absennya, kendala administrasinya. Itu jadi setiap mahasiswa harus punya dokumentasi pribadi. Jadi kemarin mohon maaf yang semester 2 kemarin yang menunjukkan ke saya bukti-bukti banyak yang saya tolak karena tidak bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan hadir. Yang didokumentasikan adalah secara keseluruhan dan itu punya orang lain. Nama dia nggak ada, ya nggak terlihat di bukti tersebut, ya. Jadi punya dokumentasi pribadi. Itu untuk antisipasi saja agar kalian bisa melaksanakan UAS sesuai dengan jadwal. Dan yang kedua, sebisa mungkin tidak menunda absensi. Pada saat pembelajaran, boleh langsung absen atau di akhir. Tidak usah ditunda-tunda nanti-nanti saja. Ya, langsung sekarang selesai absen. Nggak perlu ditunda. Kita nggak tahu nanti apa yang terjadi. Ya, jika ada kendala kan kalian sudah bisa lihat kan rekapannya kan. Jika ada kendala kan kalian bisa melakukan absensi lagi selama waktunya masih dibuka. Kan kalian bisa tahu, oh, absenku udah masuk atau belum. Kan sudah lihat rekapannya. Dan untuk yang ditunjuk sebagai PJMK, jangan menunda-nunda mengisi jurnal. Begitu selesai pembelajaran, langsung diisi jurnalnya. Atau pada saat tengah-tengah pembelajaran mengisi jurnal, silahkan disempatkan 2-3 menit. Jika ada yang tidak jelas isinya, apa yang harus ditulis, langsung sampaikan ke dosennya. Itu ya pesan saya, jadi secara administratif kita bisa tertib, administratif, yang tidak hadir, silahkan surat izinnya disampaikan, secara tertulis, begitu. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita. Ya. Kasihan juga PJ-nya nanti harus woro-woro manggil sana sini. Kamu belum absen. Dokter hadirmu ini. Bukti kehadiranmu mana? Kamu nggak hadir mana surat izinnya dan sebagainya. Hargai PJ-nya. Kalian pasti yang merasa PJ juga tahu ya bagaimana selama ini. Jadi hargai PJ-nya. Jangan dikira jadi PJ nanti pasti akan dapat nilai positif, nilai plus, pasti nilainya tinggi dan sebagainya. Belum tentu. Kita hanya butuh kerjasama, hanya butuh bantuan kalian untuk support. Otomatis apa namanya sebagai bentuk support kalian, bantulah
PJ ya, jadi jangan ditambahi pekerjaan yang berat buat PJ-nya. Udah menghubungi dosen, ngisi jurnal gitu ya. Nah, pasti nanti ada timbal baliknya apapun itu, entah berupa dia ternyata diberi kemudahan mengerjakan UTS, UAS sehingga nilainya tinggi, diberi kemudahan mengerjakan tugas, wallahu a'lam kita nggak tahu. Oke, saya rasa itu mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini, silakan. Izin bertanya. Siapa sih ini? Siapa dulu? Tania Oke, apa baik. Yosha? Izin bertanya Ibu mengenai Boleh. penugasan. Yang penugasan artikel itu untuk permasalahan kasusnya itu artikelnya dicantumkan semua atau hanya penggalan kasus yang berhubungan dengan masalahnya saja ya, Bu? Oke, itu saya lebih menulis semua ya. Yang jelas di kan itu dikerjakan di Word ya. Di situ kalian tulis identitas artikelnya. Misalnya kalian ngambil dari jurnal apa, ditulis. Misalnya judul artikelnya apa. Sudah tahu kan bedanya artikel dan jurnal? Sudah tahu belum bedanya artikel sama jurnal? Sudah tahu belum? Tidak ada yang tahu 33 mahasiswa ini. Apa bedanya artikel dan jurnal? Mungkin Ibu bisa menjelaskannya kembali Wanita, ya. untuk Gimana? memastikan. Bedanya artikel dan jurnal tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Kalian selama ini sudah pernah dapat tugas itu ya? Cari artikel, sudah kan? Kalian pernah baca majalah? Pernah baca majalah? Entah sekarang ada nggak ya majalah ya? Kalian pernah baca eh, apa tabloid misalnya gitu ya? Atau surat kabar? Jadi ibarat majalah. Apa majalah yang kalian tahu ya? Misalnya satu majalah lah tabloid. Pasti ada judulnya ya. Misalnya majalah dulu itu ada kalau dulu itu tabloid remaja gitu. Misalnya di dalam majalah remaja. Di dalam majalah itu kan ada banyak berita. Ada banyak berita. Ada berita tentang kesehatan, ada berita tentang gaya hidup, ada berita tentang eh, masakan misalnya ya. Majalah itulah yang namanya jurnal ya. Berita-berita di dalamnya, berita tentang kesehatan, berita tentang olahraga, berita tentang sport, berita tentang otomotif, itu adalah artikel ya. Jadi bedakan di situ. Jadi majalahnya itu adalah tabloidnya itu adalah jurnalnya. Itu adalah jurnalnya. Jadi yang kumpulan dari beberapa artikel itu adalah jurnal. Biasanya dalam satu jurnal itu ada jurnal yang memiliki topik yang sama. Artinya di jurnal itu hanya topik tentang rekam medis saja. Ada di jurnal itu adalah topiknya kesehatan secara keseluruhan. Baru nanti dipilah-pilah subtopik eh, kesehatan umum, subtopik rekam medis, misalnya subtopik apa dan sebagainya. Itu adalah bedanya jurnal dan artikel. Jadi jurnal itu kumpulan dari banyak artikel. Dan jurnal itu semua terstandarisasi. Artinya dia harus punya nama jurnalnya apa, misalnya dia volume berapa, penerbitnya siapa, dia terakreditasi atau enggak. Jurnal yang terakreditasi artinya secara badan hukum jurnalnya itu dia legal. Dia bukan jurnal yang abal-abal. Dia jurnal itu melalui banyak review, banyak penilaian. Dan dia artikel-artikelnya berbobot. Itu pasti akan terakreditasi yang namanya akreditasi SINTA, akreditasi Dikti. Jadi Kemenristek Dikti itu mengeluarkan akreditasi terhadap jurnal-jurnal ilmiah, baik itu level 1 sampai 5. Itu ada akreditasinya. Ada pula hanya yang sekedar jurnal nasional tapi dia tidak terakreditasi. Apakah boleh dipakai? Boleh. Tetapi
untuk kita gunakan sumber itu biasanya lebih akurat yang terakreditasi. Tetapi jurnal nasional yang tidak terakreditasi pun masih aman. Ya, masih aman. Biasanya dia hanya bisa diakses melalui Google Scholar, bisa diakses melalui Garuda. Kalau jurnal-jurnal tersebut teridentifikasi Google Scholar atau teridentifikasi Garuda atau teridentifikasi apalah yang lain, alat pencarian yang lain, berarti dia masih aman. Ya, kalau dia jurnal terakreditasi otomatis. Nah, di dalam jurnal itu akan ada banyak artikel dengan judul X, penyusunnya siapa. Jadi kalau ditanya identitas jurnal, berarti judul jurnalnya, judul bukunya itu. Jurnal Informasi Kesehatan, volume 3, nomor 1, bulan April 2024. Penerbit Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Misalnya, itu adalah identitas jurnal. Tapi kalau judul artikelnya, kan sudah kan banyak artikel nih, misalnya ada 10 artikel. Kalau mau ngambil artikelnya siapa? Oh, artikel yang nomor 3. Judulnya adalah evaluasi pelaksanaan pendaftaran pasien rawat jalan di rumah sakit bla bla bla. Pengarangnya misalnya ada 3 orang. Nah, biasanya artikel-artikel yang ada di jurnal itu adalah artikel-artikel hasil penelitian atau hasil pengabdian masyarakat atau hasil review review istilahnya adalah review pustaka. Itu boleh. Ya, itulah bedanya artikel dan jurnal. Saya kira salah maneh. Saya rasa harusnya semester 3 udah bukan hal yang. Jadi kalau akan disuruh cari apa bedanya artikel, cari artikel, cari jurnal, harus tahu bedanya. Ya, oke. Jadi ini nanti bekal kalian pada saat nanti kalian menyusun LTA. Jadi bisa dosennya cari artikel sebanyak mungkin. Bolehkah dari satu jurnal sama? Boleh. Bolehkah dari jurnal yang berbeda? Boleh. Biasanya demikian. Ya, oke. Oke, jadi nanti silahkan di tugasnya yang nomor 2 kan di Word ya itu ya. Kemudian di bawahnya ditulis identitas jurnal dan artikelnya. Jadi kalau itu kalian ambil dari jurnal. Jadi kalian ambil dari jurnal apa, volume berapa, judul artikelnya siapa, pengarangnya siapa. Kalau ambil dari LTA sama. Sumber misalnya laporan tugas akhir atas nama siapa, judulnya apa. Termasuk laporan PKL, sumbernya apa? Laporan PKL 2 Poltekkes Kemenkes Malang Prodi D3 Remika tahun 2021 oleh apa nama-namanya. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ditulis lengkap identitasnya. Begitu ya, Yesya ya. Oke. Ada lagi yang lain tadi siapa? Tania ya. Silakan, ada lagi? Tania mau tanya lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya. Untuk penugasannya tadi kan ditulis untuk tulis identitas jurnal dan artikel, lalu diberikan ulasan sekilas. Nah, misal ada kasus, kan ada kasus di dalamnya. Nah, itu apa perlu ditulis penyelesaiannya juga? Atau hanya identitas jurnalnya, lalu ulasan kasusnya saja? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kan kalian nulis ulasan kasusnya ada apa sih di situ ya? Nah, silahkan. Kalau minimal harus ada ulasan kasusnya. Kalau kalian mau menambahkan penyelesaiannya, itu nanti ada nilai plus sendiri. Tapi di tugas ini minimal yang saya minta adalah ulasan kasusnya saja. Kalau mau menambahkan penyelesaiannya untuk menambah poin, boleh. Ya, nanti ada nilai poin plus. Tapi kalau kalian hanya memenuhi minimal uraian kasusnya saja juga nggak masalah. Gitu ya, Tania. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Silakan, Syabila. Jadi untuk absensinya teori nggih? Ya, teori. Nggih, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Kalau ada kendala, silakan disampaikan. Saya tunggu sampai 18. Oke. Demikian dari saya. Terima kasih.